Kemudian tanggal 20 di sini November dilakukan penjualan sebanyak 200 unit. Nah, karena dia menggunakan metode FIFO, first in first out, berarti kita akan ambil 200-nya dari yang ini. Hai, bertemu lagi dengan saya Mr. Rian Boltok. Ya, seperti yang sudah kalian lihat ini, berarti video ini akan berbicara mengenai FIFO, LIFO, dan average, yaitu menghitung persediaan barang, harga pokok penjualan, dan laba kotor, tapi dengan sistem perpetual. Nah, bagaimana cara kerjanya? Ya sudah, langsung saja kita masuk kepada contoh soalnya. Oke. Nah, di sini saya sudah sediakan contoh soal. Ya, contoh soalnya yaitu PT Boltok 88 melakukan perlakuan, ya, di mana perlakuannya itu berupa pembelian ataupun penjualan, ya, untuk persediaan pada tahun 2019 adalah sebagai berikut. Nah, ini dia. Ini datanya persediaan awal Januari, kemudian ada pembelian, penjualan, pembelian, penjualan. Nah, ini datanya, ya, data pembelian dan penjualannya. Kemudian pertanyaannya adalah, hitunglah nilai persediaan akhir dengan sistem perpetual jika dilakukan dengan metode FIFO, LIFO, dan average. Nah, bagaimana caranya? Langsung saja kita lihat berikut ini. Oke, nah sebelum kita masuk ke dalam perhitungan, saya akan jelaskan terlebih dahulu, ya, apa itu FIFO, ya, dimana FIFO itu adalah first in first out, ya. First in first out maksudnya adalah metode FIFO ini maksudnya adalah yang masuk pertama itu akan yang keluar pertama. Artinya persediaan yang dibeli pertama akan dijual juga yang pertama sekali. Nah, itu dia. Oke. Kemudian metode FIFO dipandang lebih baik, ya, baik dari segi harga maupun penyimpanan persediaan. Karena apa? Karena persediaan yang masuk pertama akan dijual terlebih dahulu dan akan membuat persediaan selalu dalam kondisi bagus karena barang terus diperbaharui. Nah, itulah sekilas, ya, mengenai FIFO, first in first out. Yang pertama sekali masuk itu yang pertama sekali dikeluarkan. Nah, oke. Bagaimana cara menghitung persediaannya dengan menggunakan metode perpetual? Nah, langsung kita lihat kemari. Oh, cepat kali ngomongnya. Ngeri. Oke, nah ini data pembeli, ini tabel pembelian, ini tabel harga pokok penjualan, ini tabel persediaannya. Oke. Nah, berarti saya harus lampirkan dulu soal yang tadi. Nah, ini dia, tanggal 2 Januari persediaan awal 200 unit, harga 9.000. Berarti tanggal 2 Januari kita masukkan ke kolom persediaan. Nah, ini dia. Sampai sini paham lah, ya. Oke. Kemudian tanggal 10 Maret dibeli 300 unit dengan harga 10.000. Berarti kolom pembelian 10 Maret 300, harganya 10.000, berarti 3 juta total harga. Nah, oke, sebelum kita masuk ke tanggal 5, kita buat dulu saldo persediaannya, ya. Berarti saldonya bertambah, ya, 200 di awal ditambah tanggal 10 kita beli jadi 300, jadi 500 semuanya. Nah, lalu tanggal 5, ya kan, tanggal 5 April kita melakukan penjualan sebanyak 200 unit, ya. Kita itu maksudnya PT Boltok 88, ya. Nah, seharga 15.000. Nah, berarti kita masuk ke sini ke kolom harga pokok penjualannya. Berarti kita akan jual sebanyak 200 karena kita menggunakan metode FIFO, first in first out, maka 200 yang kita jual ini kita ambil dari sini. Nah, ya kan? Berarti 200 tetapi pakai harga yang 9.000. Jangan pakai harga 15 karena harga jual, ya. Kita pakai harga yang 9.000. Berarti harga persediaan yang kita pakai. Berarti 200 kali 9.000 yaitu 1.800.000. Nah, sehingga saldo kita, maksudnya sisa persediaan kita tinggal 300 lagi. Nah, ya kan, turunkan aja nih. Nah, lalu tanggal 7 kita jual lagi nih. Nah, tanggal 7 Mei kita jual 100. Nah, kita jual 100. Jadi kita pakai yang mana persediaannya? Nah, karena dia FIFO, first in first out, kita ambil dari yang 300 ini. Nah, yang ini sama ini sama aja, ya. Kita ambil dari yang 300. Nah, ini dia. Berarti kita ambil berapa? Kita ambil 100. Nah, harganya 10.000. Berarti 1 juta. Nah, berarti kan saldo persediaan kita atau nilai persediaan kita tinggal 200 lagi dengan harga 10.000, yaitu totalnya jadi 2 juta. Nah, itu sampai tanggal 7 Mei. Nah, paham, ya?
Oke, kalau paham subscribe langsung. Oke. Nah, berikutnya, nah ini kita saldokan. Ini saya turunkan lagi saldonya ya, saya turunkan. Oke. Berikutnya kita akan mengerjakan tanggal 21 September. Tanggal 21 itu dibeli 400 unit. Berarti tanggal 21 masuk kolom pembelian 400 unit ya kan. Nah, berarti saldo kita tadi kan pertama saldo kita terakhir 200 nilai persediaannya, ditambah lagi tanggal 4 tanggal 21 kita beli 400, berarti persediaan kita bertambah 400 dengan harga 11.000 ya kan. Kemudian tanggal 18 November ya kita beli lagi nih 100, berarti 100 harganya 12.000, maka nilai persediaan kita bertambah lagi 100, maka buat sini 100. Nah ya kan, berarti total persediaan kita yaitu 200, 400, 100, yaitu berapa? 700 ya kan, 700. Nah kemudian tanggal 20 di sini November dilakukan penjualan sebanyak 200 unit. Nah karena dia menggunakan metode FIFO first in first out, berarti kita akan ambil 200 nya dari yang ini, dari nilai persediaan yang tersisa di awal tadi. Nah kita masukkan kemari 200, harganya 10.000, jadi 2 juta totalnya. Berarti nilai persediaan kita tinggal 400 dengan harga 11.000 dan 100 dengan harga 12.000. Kita pindahkan dulu ke sini nilai persediaan kita. Nah berarti nilai persediaan tersisa kita ini, nilai sisa persediaan kita. Nah lalu tanggal 10 Desember kan itu kan dijual lagi nih 200, maka ketika dijual 200 kita akan ambil yang dari 400 ini. Nah ingat first in first out. Nah berarti kita pindahkan di sini 200, kita ambil dari sini 200 dengan harga 11.000. Nah ya kan, maka sisa saldo persediaan kita tinggal 200 dengan harga 11.000 karena sudah kita jual 200. Berarti 200 harga 11.000 dan 100 harga 12.000 ya. Berarti total harga untuk persediaan kita adalah 3.400.000 ya, karena sisa persediaan kita tinggal 300. Nah kalau kita jumlahkan, pembelian kita sebanyak 800 dengan total harganya 8.600.000. Harga pokok penjualannya itu adalah 700 unitnya dengan harga 7 juta. Artinya penjualan ya, penjualan kita sebanyak 700 unit dengan total harga 7 juta. Nah nilai persediaan kita yaitu sebanyak 300 unit lagi dengan harga 3.400.000. Nah begitulah untuk menghitung nilai persediaan barang dagang metode FIFO jika kita hitung menggunakan sistem perpetual. Nah oke, paham ya? Oke, jangan panik. Selanjutnya kita akan menghitung harga pokok penjualannya ya, walaupun tadi sebenarnya sudah kita peroleh 7 juta nilainya di sini ya kan. Di sini saya sediakan lagi data yang tadi kita hitung nilai persediaan dengan soalnya ya. Harga pokok penjualan HPP rumusnya adalah PBD awal ditambah pembelian bersih dikurang PBD akhir ya. Berarti persediaan barang dagang awal, nah yang ini dia ya kan. Nah ditambah pembelian bersih. Pembelian bersih itulah pembelian dikurang retur, kurang potongan, kurang beban. Nah dalam konteks menghitung persediaan barang, kita hanya menghitung yang namanya pembeliannya saja, karena tidak ada retur, tidak ada potongan, tidak ada beban. Oke, berarti kita hitung pembeliannya saja. Berarti pembeliannya itu berapa? Sebanyak 800 unit, yaitu 8.600.000 ya kan. Atau dari sini juga bisa kamu hitung pembeliannya. Nah ini dia ya, pembelian 300 unit, ini harganya, ini juga, ini harganya. Jadi apabila tidak ada data ini, kamu bisa pakai data ini gitu, data soalnya 100 unit harga 12.000. Nah itu dia pembeliannya ya, berarti pembeliannya sebanyak 800 kan ini kan, dengan total harga 8.600.000, yaitu 300 kali 10.000 ditambah 400 kali 11.000 ditambah 100 kali 12.000. Nah gampang ya, jadi jangan bingung dari mana yang diperoleh, lalu jumlahkan dulu lah ya. Nah jadi persediaan awal ditambah pembelian bersih itu disebut dengan barang yang tersedia untuk dijual, yaitu 10.400.000 nilainya. Nah lalu dikurangkan dengan persediaan akhir. Persediaan akhir kita itu yang ini 3.400.000 ya, dengan sisa unit 300. Nah tapi kita ambil nominalnya. Nah baru dikurang dengan persediaan barang dagang akhir
Sehingga dapatlah HPP-nya nilainya 7 juta. Harus sama dengan ini, sama kan 7 juta. Nah, kan gampang. Oke, kita akan lanjut menghitung laba kotor. Nah, laba kotor ini soalnya tadi saya lampirkan lagi. Laba kotor itu adalah penjualan bersih dikurang HPP. Nah, sama konteksnya di sini yang kita hitung hanya penjualannya saja, ya, karena kita tidak hitung yang namanya retur dan potongan, ya, karena ini hanya untuk persediaan barang dagang saja. Berarti kita lihat dulu penjualan kita. Penjualan kita 11.500.000 dari mana? Dari sini. Nah, 200 dikali 15.000 ditambah 100 dikali 15.000 ditambah dengan 200 dikali 17.000. Kamu jumlahkan ini, nanti hasilnya 11.500.000. Baru dikurangi dengan HPP. Ya, oh ini lagi sorry ketinggalan. Kurang dengan HPP. Nah, HPP 7 juta dari mana? Dari sini soal yang tadi. Nah, lalu kita kurangkan, dapatlah laba kotornya itu adalah sebesar Rp4.500.000. Nah, sudah selesai menghitung FIFO ya dengan menggunakan sistem perpetual. Oke. Nah, sekarang kita akan melanjutkan jika kita hitung dengan menggunakan metode LIFO ya, sistem perpetual juga ya, LIFO. Oke. Nah, sekarang LIFO, last in first out. Last berarti terakhir masuk, pertama keluar. Nah, LIFO. Oke. LIFO adalah metode persediaan yang masuk terakhir dan akan dijual terlebih dahulu. Wah, gak enak sekali ya sebenarnya. Masuk terakhir tapi dijual pertama gitu. Nah, oke. Metode LIFO menetapkan harga dan stok barang yang terakhir masuk sebagai harga pokok penjualan produk. Ya, dampaknya barang dagang yang dibeli di awal bisa jadi sudah sangat lama disimpan di gudang dan rawan rusak. Itu dia, makanya saya bilang jadi LIFO ini sangat jarang sekali dipakai pedagang ya. Mereka paling sering memakai itu FIFO. Oke. Nah, tapi nggak apa-apa, itu urusan mereka. Kita akan hitung bagaimana menghitung nilai persediaannya. Oke, sistem perpetual. Nah, ini dia. Kita akan masuk ke contoh soalnya ya. Oke, soalnya sama ya, soalnya sama. Nah, ini tabelnya. Nah, ini saya lampirkan lagi soalnya. Oke, tanggal 2 Januari persediaan 200 unit, berarti masuk kolom persediaan. Nah, kan? Kemudian tanggal 10 Maret dibeli 300 unit, berarti 300 unit. Nah, maka kita pindahkan kemari saldonya. Maka nilai persediaan kita adalah 200 dengan harga 9.000, kemudian 300 dengan harga 10.000. Totalnya adalah 500 unit ya. Nah, sekarang kita masuk ke penjualan tanggal 5. Nah, tanggal 5 April, oke, kita masuk penjualan. Nah, untuk penjualan ini ya, untuk metode LIFO, kita akan memakai yang langsung yang 300 ini. Kita keluarkan pertama. Kenapa? Karena dia menggunakan LIFO, last in first out. Ya, last in first out. Yang terakhir masuk, pertama keluar. Yang terakhir masuk itu adalah sebelum ada penjualan tanggal 5 ini adalah yang terakhir masuk itu yang 300. Nah, di sini kita jual 200, maka kita ambil dari sini 200 untuk kita jual, harganya 10.000 pakai harga ini, maka 2 juta total harganya. Oke. Nah, yang selanjutnya kita akan menjual tanggal 7 Mei. Nah, tanggal 7 Mei kita jual 100 unit, ya kan? 100 unit kita jual. Berarti kita ambil yang mana? Kita masih ambil dari yang nilai 300 ini. Kenapa? Karena kita baru jual 200, masih ada sisa 100. Ingat, last in first out, yang terakhir masuk itu adalah yang 300. Berarti ambil dari sini 100 lagi. Nah, harga 10.000. Sehingga saldo kita kan tinggal 200 unit ini saldo persediaannya. Ya kan? Nah, itu dia. Karena yang 300 ini sudah habis terjual. Oke? Paham ya? Nah, kemudian selanjutnya kita akan masuk ke tanggal 21. Ini soalnya ya. Nah, oke. Nah, ini saya turunkan lagi nih. Jadi jangan bingung, saya turunkan lagi nih saldonya. Oke. Tanggal 21 kita beli 400, maka tanggal 21 masuk kolom pembeliannya 400, harga 11.000. Berarti saldo kita bertambah 400 di sini. Ya kan? Berarti saldo kita sudah 600. Ya, 200 dengan harga 9.000, 400 dengan harga 11.000. Oke. Kemudian kita beli lagi tanggal 18. Nah, 100 unit harga 12.000 ini dia. Oke. Maka saldo kita bertambah 100, harga 12.000. Jadi 1,2 juta. Ya kan? Berarti kan saldo persediaan kita 200, 400, 100. Nah, ingat kita pakai LIFO. Di sini kita tanggal 20 menjual.
Nah, kalau kita menjual di sini sebanyak 200, ya kan? Kita jual 200 loh. Berarti kita pakai LIFO last in, yang terakhir masuk yang 100 ini. Maka kita keluarkan dulu yang 100 ini. Nah, kita keluarkan 100 dengan harga 12.000. Ya kan? 1,2 juta. Sementara kita jualnya 200, masih ada 100 lagi. Berarti 100 lagi kita akan ambil dari yang 400 ini. Nah, dari 400 ini kita ambil 100 unitnya. Berarti kita ambil 100. Nah, harganya 11.000. Nah, jadi 1.100.000. Nah, itu dia, ya kan? Sehingga saldo kita tinggal berapa? Tinggal 200 dengan harga 9.000 dan 300 dengan harga 11.000. Nah, paham ya? Paham ya? Nah, paham ya? Kemudian tanggal 10 kita jual lagi. Nah, kalau kita jual berarti kita ambil dari mana? Tetap kita ambil dari yang 300 ini, artinya dari yang 400 sebelumnya. Karena masih ada sisa di sini 300. Nah, jadi kita ambil dari sini. Nah, berarti kita ambil berapa? Ambil langsung 200 karena di sini 300, kita jual 200. Nah, kali 11.000. Nah, 2.200.000. Berarti saldo persediaan kita yaitu tinggal 200 unit kali 9.000 ya, kemudian 100 unit kali 11.000. Nah, udah gampang metode LIFO, nggak ada yang susah. Jadi bedanya dia periodik sama LIFO, periodik sama perpetual. Kalau periodik kita jumlahkan dulu semua nilai pembeliannya, lalu kita kurangkan sehingga dapatlah nanti nilai akhir persediaannya, baru kita pakai FIFO dan LIFO-nya. Nah, kalau dia perpetual, dia langsung begitu transaksi beli langsung jual langsung. Nah, langsung dia dihitung. Oke, sehingga kalau kita total, maka total unit yang kita beli 800 dengan harga 8.600.000, yang kita jual sebanyak 700 dengan harganya 7,5 juta. Pasti beda ya dengan metode FIFO tadi ya. Kalau tadi FIFO 7 juta kalau nggak salah, kalau dia LIFO 7.500.000 ya. Kemudian persediaan kita sisanya adalah 300 ya, 300 dengan totalnya 2.900.000. Nah, udah selesai. Lalu sekarang kita akan hitung HPP-nya, walaupun sebenarnya sudah dapat di sini HPP-nya ya 7,5 juta, tapi kita hitung aja lah. Oke. Nah, HPP adalah persediaan awal tambah pembelian bersih kurang persediaan akhir. Persediaan awalnya ini adalah 9.000 dikali 200 unit, yaitu 1,8 juta. Kemudian pembeliannya itu adalah ini pembeliannya. Nah, ya, 8.600.000 itu pembeliannya. Total itu dari mana? Dari sini 300 kali 10.000, 400 kali 11.000, 100 kali 12.000, jumlahkan nanti, atau boleh ambil dari sini juga boleh. Nah, ini pembeliannya. Kurangkan, jumlahkan, dapatlah barang tersedia untuk dijual 10.400.000. Lalu dikurang dengan persediaan akhir yang ini. Nah, 2.900.000, maka dapatlah HPP-nya 7.500.000. Sama kan? Nah, sama, itu dia. Oke, lalu kita hitung laba kotornya. Nah, laba kotor adalah penjualan bersih kurang HPP ya. Nah, penjualannya itu adalah sebesar ini dia. Nah, penjualan kalikan ya 200 kali 15.000 sama seperti FIFO tadi. Jadi nggak beda. Oke, nah total penjualannya adalah sebesar 11.500.000 ya. Ini kamu kalikan baru jumlahkan. Oke. Kemudian dikurangi dengan HPP-nya tadi 7.500.000 yang dari sini ya. Oke, lalu kita kurangkan, dapatlah laba kotornya sebesar 4 juta. Nah, jadi untuk menghitung HPP sama laba kotornya sama dengan FIFO. Yang beda itu adalah menghitung persediaannya. Oke, nah itulah tadi menggunakan metode LIFO. Nah, selanjutnya kita akan lanjut dengan sistem metode average, maksudnya ya, sistem perpetual, metodenya average. Oke. Nah, metode average atau rata-rata ya, di mana metode ini adalah penilaian persediaan dengan menggunakan harga rata-rata dari seluruh persediaan yang siap dijual pada satu periode akuntansi. Nah, biar lebih paham, nggak bingung, langsung masuk saja ke contoh soalnya. Soalnya masih yang sama yang tadi ya, masih yang sama soalnya. Oke. Nah, perhatikan kemari. Ini persediaan tanggal 2 Januari kita masukkan ke kolom persediaan, ya kan? Kemudian tanggal 10 ini kita beli 300 unit, masukkan 300 unit. Harga jualnya ini 10.000 berarti 3 juta. Sehingga nilai persediaan kita itu adalah 500, ya kan?
Nah, dari mana ini 9.600.000? Nah, 9.600.000 ini adalah karena dia tadi metode rata-rata ya, average, itu bersumber dari 1,8 juta ditambah 3 juta dibagi dengan 700. Saya ulangin ya, 500. Saya ulangin ya. Itu adalah harga jual atau total harga ya, total harga dari nilai persediaan dengan tanggal 10 ini 1,8 juta ditambah 3 juta dibagi dengan total unitnya 500. Nah, atau 4,8 juta dibagi dengan 500 itu adalah 9.600.000. Nah, itu dia. Ya, dari sini. Nah, 4.800.000 bagi 500 ya. Atau 1,8 juta ditambah 3 juta dibagi dengan 500, yaitu 200 tambah 300. Nah, itu dia, karena dia metode rata-rata. Nah, kemudian tanggal 5 di sini dijual 200. Ya sudah gampang, kalau udah seperti ini udah gampang kalau yang average. Ya, kita jual 200, berarti kita pakai harga ini langsung. Nah, berarti kita jual 200 pakai harga 9.600. Jadi 1.920.000 rupiah. Nah, maka sisa nilai persediaan kita adalah 300 dengan harga 9.600. Nah, jadinya 2.880.000. Nah, oke. Lalu tanggal 7 Mei dijual lagi 100. Nah, berarti ya sudah kita ambil dari sini lagi. Nah, karena kita menjual 100, maka jual 100 harganya masih sama 9.600.000. Nah, sehingga saldo kita tinggal 200 dengan harga 9.600 ya. Sorry ya, dengan harga 9.600 bukan 9 juta ya, salah. 9.600. Nah, oke. Nah, bisa kan? Jadi total harga persediaannya adalah 1.920.000 rupiah. Nah, 200 dikali 9.600. Oke. Nah, yang selanjutnya, soalnya selanjutnya, nah, tanggal 21 kita beli 400 unit. Harga 11.000, berarti masukkan di sini tanggal 21 September kita beli 400, harga 11.000, jadi 4.400.000. Maka nilai persediaan kita jadi berapa? Nah, ya gampang, berarti 400 tambah 200 jadi 600. Harganya berapa? Harganya sudah pasti berbeda. 10.530 ini bersumber dari 1.920 ditambah 4.400.000 dibagi dengan 600. Nah, karena dia metode average rata-rata ya, atau 6.320.000 ya dibagi dengan 600. Itu dia. Jadi 10.530 harga per unitnya ini bersumber dari 1.920.000 dibagi dengan ditambah dengan 4.400.000 dibagi dengan 600. Jadi nanti nilainya kan koma, kita genapkan saja dia ya, kita genapkan ke atas saja. Oke. Ke bawah kita genapkan ya. Jadi kalau misalkan dia 10,5 kita buat jadi 11 misalkan seperti itu ya. Itu dia 10.530 ini kita genapkan. Oke. Nah, kalau nggak percaya kita hitung pakai kalkulator dulu ya. Oke, kita hitung 1.920 ditambah 4.400.000 dibagi 600 total persediaannya ya, dibagi 600 ya kan, 10.533. jadi kita genapkan jadi 10.530 kan gitu ya. Oke. Nah, lalu tanggal 18 November itu dibeli lagi 100, maka bertambah lagi persediaannya kan gitu, berarti 100 harganya 12.000 ya kan. Nah, ya kan, harganya 12.000, sehingga nilai persediaan kita menjadi 700 ya, 700, tetapi dengan harga per unitnya itu adalah 6.320.000 ditambah dengan 1.200.000 dibagi dengan 700 ya, sehingga 10.740 ya. Saya ulangin ya, 10.740 itu bersumber dari 6.320.000 ya kan, ditambah 1.200.000 ya kan, lalu dibagi dengan 700 total unit persediaannya, dibagi dengan 700 yaitu 10.742.
kita genapkan jadi 10.740 ya. Kita genapkan ke bawah dia. Oke. Nah, begitu dia. Kemudian tanggal 20 kita mau jual ini 200 unit. Yuk, sudah gampang. Berarti kita ambil dari sini saja 200, ambil 200, harga jualnya ini 10.740. Nah, ya kan? Berarti saldonya tinggal 500, kan gitu. Harga jualnya masih sama. Kemudian tanggal 10 Desember kita jual lagi 200, ya sudah ambil dari sini lagi. Nah, 200. Harga jualnya masih sama, sehingga nilai persediaan kita tinggal 300 dengan harga jual 10.740. Nah, dengan total harganya 3.224.000 rupiah. Nah, udah selesai. Maka kita totalkan, total pembeliannya 800 dengan harga total 8.600.000, total penjualannya 700 dengan harga total penjualan sebesar 176.000 rupiah. Nilai persediaannya tinggal 300 ya, dengan total harga 3.224.000 rupiah. Nah, udah selesai. Nah, begitulah dia dengan menggunakan metode average ya. Oke, untuk sistem perpetual. Nah, untuk menghitung HPP-nya sama ya, nggak ada beda dengan yang tadi ya, di mana HPP PBD awal tambah persedia pembelian bersih kurang PBD akhir. Nah, PBD awalnya itu ini, oke. Kemudian pembeliannya itu adalah yang ini, pembelian ya 300 kali 10.000 ditambah dengan 400 kali 11.000 ditambah dengan 100 kali 12.000. Nah, ya sudah, sehingga totalnya 8.600.000 atau dari sini juga boleh. Nah, maka dapat barang tersedia untuk dijual adalah 10.400 dikurangi dengan persediaan akhir, yaitu 3.224 dari sini. Nah, oke. Sehingga nilai HPP-nya adalah 7.176.000 rupiah, sama dengan ini. Nah, oke. Lalu menghitung laba kotornya. Laba kotor adalah penjualan bersih kurang HPP. Nah, penjualannya itu 11.500.000 dari sini ya, dari sini ya, kalikan, baru jumlahkan lagi dengan ini, kalikan, baru jumlahkan, baru ini kalikan, baru dengan ini kalikan. Nah, jumlahkanlah dia semuanya, dapat nanti 11.500.000 dikurang dengan HPP-nya tadi dari sini, dari soal yang tadi ya, maka dapatlah laba kotornya 4.324.000 rupiah. Nah, udah selesai menghitung persediaan barang dagang menggunakan metode FIFO, LIFO, average, sistem perpetual ya. Oke, nah terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini ya, di subscribe, di like, di komen, dan di share sebanyak-banyaknya, dan dukung terus konten ini agar menjadi konten terbaik mengenai video pembelajaran ilmu ekonomi. Terima kasih semuanya, sampai ketemu dalam video pembelajaran selanjutnya. Bye bye.